Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection, Kresa di channel Jakarta. Kita berada pada tayangan 157. Topik yang kita akan bawakan adalah pusoko-pusoko tangguh Pajajaran dan sejarahnya. Namun sebelumnya, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Karena ini menyangkut tentang tangguh penjajaran dan sejarahnya, saya juga siapkan review 4 pusoko saya, yaitu nomor 7631, sudah 7631. Yang kedua adalah 7512, juga 7630, dan keris keempatnya adalah 7600. Ketika kita membicarakan tentang pusoko-pusoko tangguh Pajajaran dan sejarahnya, ya tak terlepas daripada sejarah kerajaan Pajajaran. Bagi saya kerajaan Pajajaran adalah kerajaan pemersatu. Karena ketika di abad 4 itu Tarumanegara menjadi semacam suatu pusat sentral Jawa Barat, yang kemudian bergeser ke awal abad 7 ke Segaluh, menuju ke arah timur selatan dari Tarumanegara, ternyata menyisakan semacam sesuatu perpisahan dengan Jawa Barat yang bagian barat yang dibatasi oleh Sungai Citarum. Di sebelah barat menyebutnya dirinya sebagai Pasundan atau Sunda Wiwitan. Sehingga kenapa saya katakan Pajajaran adalah negara pemersatu. Akhirnya pusat kekuasaan daripada Segaluh itu akhirnya harus merelakan pusat kekuasaannya ada di daerah Ciamis sana, bergeser ke tengah ke Pakuan Bogor sana. Sehingga sejak Pajajaran berdiri 932, otomatis istilah Galuh, Pasundan melebur jadi satu, yaitu di Pajajaran. Ketika kita paham tentang sejarah bahwa Pajajaran didirikan 932, yaitu abad 10 awal, dan berakhir pada tahun 1579, berarti itu abad 16. Yang patut kita cermati, keberadaan Pajajaran itu lebih dari 600 tahun. Tidak gampang ketika kita melihat sesuatu negara berjalan 600 tahun itu mensimpulkan sesuatu tangguh Pajajaran itu kayak gini satu titik, susah. Kalau Anda melihat Singosari akan lebih mudah karena dia didirikan 1222 hingga 1293. Saya pikir 71 tahun itu gampang periodenya untuk menentukan tangguh Singosari begini. Termasuk kerajaan besar Mojopahit mulai dari 1294 hingga 1478, kurang dari 200 tahun. Sangat relatif lebih gampang. Mataram saja didirikan pemanahan pada tahun 1577 yang akhirnya pecah menjadi dua di tahun 1755 oleh perjanjian Giyanti. Itu hanya 200 tahun lebih sedikit. Kalau kita mengenal tentang Mataram, itu aja antara Senopaten ke Mataram Sultan Agung sampai Mataram Amangkurat, itu corak materialnya aja sudah beda. Walaupun secara umum bisa dibilang secara tangguh itu gaya atau stylenya hampir mirip, tapi material beda. Atas dasar penjelasan tadi, 600 tahun bagi saya harus klasifikasikan Pajajaran dalam 3 kelompok penangguhan. Pertama, saya anggap sebagai Pajajaran awal. Pajajaran yang masih terpengaruh oleh gaya Segaluh, baik gaya dan materialnya. Tangguh yang kedua adalah Pajajaran Madya. Kita sama-sama tahu terjadi eksodus besar Jenggolo tatkala dikalahkan Jayabaya
sekitar tahun 1150-an eksodus mayoritas ke Pajajaran turut mewarnai gambaran tangguh keris Pajajaran. Dan tentunya ketika Pajajaran akhir, yaitu adalah kelompok yang ketiga yang ditutup pada tahun 1579 saat Mataram berdiri 1577 oleh pemanahan, tentunya sangat layak secara material di Pajajaran. Ya bisa kita katakan mirip-mirip dengan model-model Mataram, walaupun secara gaya umum hampir mirip dari masa ke masa. Karena menurut saya gaya penangguhan itu adalah merupakan semacam suatu ego tradisi suatu kedaerahan untuk membedakan cirinya dengan daerah yang lainnya. Ya, secara umum kalau boleh saya coba sampaikan yang berkaitan dengan tangguh-tangguh Pajajaran secara umum. Mungkin kita buka aja salah satu contohnya adalah tangga Pajajaran secara pasikutan. Kalau kita coba rasakan, karena kita bicara tentang pasikutan adalah ilmu tentang kesan. Kesan kita tentang Tosan Aji. Pasikutan tangguh Pajajaran relatif kaku. Dia punya ciri khas gonjo rata-rata model batok mengkurep dan sirah cecaknya agak memanjang, lonjong. Gandiknya relatif agak tinggi atau panjang. Kalau dia looknya jadi tidak rapat, atau istilah keris kita sebut dengan look kembo. Dan ketepatan look kembo adalah merupakan ciri khas dari gambaran daripada tangguh-tangguh di Jawa Baratan. Kalau kita bicara tentang masalah pamornya benar-benar melakukan suatu pamor yang sangat pandas. Di samping pamornya pandas, kebanyakan ada yang kita sebut dengan pamor-pamor yang sifatnya gajih. Bilahnya tipis. Tentunya ketika kita bilah tipis, perbandingannya juga relatif. Kalau pengen tebal yaitu Tuban. Karena Tuban kita kenal dengan istilah kerisnya ngelimpo, tebal. Kalau Pajajaran sebaliknya. Jadi itulah gambaran secara umum tentang penangguhan keris untuk Pajajaran. Karena di depan saya sudah mengklasifikasikan bahwa Pajajaran itu saya kategorikan dalam 3 kelompok. Ini salah satu adalah keris tangguh Pajajaran awal. Sehingga secara material besi kering, agak mentah, seperti gaya-gaya Segaluan, dan relatif panjang, karena panjangnya ini adalah 40,6, dan pamornya ini sangat aduhai. Dapurnya Segaluh, panjang 40,6, dan pamornya menurut saya Triwarno. Karena di bawahnya ini merupakan semacam suatu nunggak semi, di atasnya ada semacam kayak Pulau Tirto. Sudah sempono bicara tentang Kansapurna, nunggak semi adalah untuk memudahkan segala hal yang baru diikhtiarkan untuk bisa berjalan, dipastikan bisa bertumbuh, karena nunggak semi selalu mendapatkan Pulau Tirto, air sebagai sesuatu syarat pertumbuhan suatu tunas. Tapi kalau kita lihat di Pulau Tirtonya, di tengahnya ada bulat-bulat dari atas konsisten ke bawah. Saya ini melihatnya seperti Wahyu Tumurun. Berarti dalam bilah ini adalah ada nunggak seminya, ada Pulau Tirtonya, ada Wahyu Tumurunnya. Untuk itu kenapa saya katakan Triwarno. Sehingga pusaka ini seolah-olah didedikasikan untuk suatu tujuan agar hidup ini menjadi sempurna dan dimudahkan dalam menjalankan segala ikhtiar baru yang sedang dijalankan, karena dijamin pertumbuhannya oleh Pulau Tirtonya
Karena segala usaha baru itu akan tumus karena dimantapkan dengan wahyu tumurunnya. Ketika Anda merasa kurang sebegitu jelas menikmati sajian saya ini, silahkan lihat nomor keris 7631. Mari kita masuk ke keris yang kedua. Keris kedua ini bicara tentang brojol. Sama seperti gambaran daripada yang saya ceritakan ciri-ciri umumnya di atas tadi. Namun brojol ini dengan panjang 32,4. Di sini ada bulat di tengah, titik 2 kayak benang renteng. Bulat lagi, ada titik 2 lagi. Bulat besar lagi, seolah ada pamor rantai bulat-bulat besar dan ada titik 2 kayak benang renteng. Jadi kalau saya coba lihat daripada bulatannya 2 1 2 1 2 1. Izinkan kombinasi pamor rantai dengan benang renteng saya sebutnya sebagai udan mas kontemporer. Sebelum saya dapatkan keris ini, saya benar-benar terkesima dengan keris saya yang sudah termahar, keris HB7 dengan pamor sama seperti ini tapi lebih presisi. Sebelum saya tahu pamor ini, seolah-olah di HB7 itu yang kita lihat pada tahun 1877 itu adalah kreativitas empu yang sangat luar biasa. Karena saya belum pernah melihat sesuatu keris dengan pamor yang sama. Tapi begitu saya melihat keris Pejajaran, ingat ya, Pejajaran 932 didirikan. Berarti perbedaan era adalah 900 tahun. Sehingga ketika waktunya tiba, saya bisa menemukan sebuah pusoko yang ada di HB7 ternyata merupakan putran pamor dari pusaka 900 tahun sebelumnya. Dari gambaran-gambaran yang saya sampaikan ini, harusnya ini menjadi semacam satu cara kita untuk melihat kenyataan di dunia Tosanaji. Jangan ada sesuatu yang mengatakan bahwa pokoknya harus begini. Ketika Anda plesir Anda semakin jauh, semakin Anda nanti akan terbuktikan suatu hal yang baru, hal baru. Jadi, apalagi ilmu yang tersinengker sebelumnya, sehingga membuat yang namanya, bukannya saya tidak percaya dengan pakem saya percayai, tapi tidak 100% menjadi semacam sesuatu yang hakiki. Sama juga, saya punya sesuatu keris yang begitu sangat bisa membuktikan bahwa keris yang di Museum Metropolitan of New York cuman keris putrannya. Ada keris fenomenal di Yogyakarta, keris lurus dalamnya ada nogoluk HB7. Namun saya punya keris yang seperti itu tapi HB sepuh. Jadi sebenarnya hanya masalah waktu, semuanya akan tersingkap sedikit demi sedikit. Sebenarnya Tosanaji telah terduplikasi, diawali dari Jawa Barat akhirnya menyebar ke Nusantara ini. Apalagi dalam cerita Pejajaran, Empu Sombro pun dan satu keluarganya penuh hijrah dari Pejajaran menuju ke Tuban. Sehingga jangan kaget kenapa kalau yang namanya di Pejajaran banyak pamor udan mas, di Tuban pun juga banyak pamor udan mas. Jadi ini merupakan suatu aspek duplikasi. Originalitasnya ada di atasnya sehingga tidak ada suatu masalah untuk mencoba melakukan semacam sesuatu putran. Yang penting kita percaya bahwa dalam isi keris itu adalah isinya doa. Dan saya tidak mengatakan empu mana yang terbaik. Empu yang terbaik doanya adalah ketika dia berdoa membabar kerisnya dengan pasrah dan ikhlas. Mari kita masuk ke Pejajaran Tangguh Madya. Saya punya keris pusoko dengan warangkanya memang sengaja nggak ganti, gampang. Ini adalah otentikan. Ketika kita buka ternyata di dalamnya adalah kayak kujang wayang. Sama gambarannya seperti kayak ciri khas daripada pusoko-pusoko Pejajaran. Pamornya pandes, banyak enggajihnya dan lain sebagainya. Mari kita nikmati. Ini cukup besar, saudara. Dari sini bisa kita gambarkan bahwa
Ini kujang wayang dengan panjang 26,7 cukup besar, pos putah. Tentu saja ketika kita ngomong yang namanya Pejajaran Madya, otomatis terpengaruh oleh adanya eksodus Jenggolo ke Pajajaran. Makanya jangan kaget keris-keris Pajajaran tangguh Madya mirip material besinya, pamornya seperti kayak di Jenggolo. Besi jadi halus, pamornya tetap pandes. Jadi rasanya itu gambaran yang sangat kita coba lihat menjadi sesuatu hal yang sangat baik. Yang terakhir, izinkan kita melengkapi tangguh Madyanya dengan semar. Ini semar kunjung cukup besar dengan panjang 28,3 dari sini ke sini. Mari kita saksikan. Jangan lupa, keris yang pertama nomor 7631, kedua 7512, ketiga tadi adalah 7630, dan ini 7600. Satu hal yang saya suka melihat yang namanya semar kunjung ini, kinatahnya. Terlalu sering saya ketemu suatu keris naga dengan kinatah super, tapi jarang saya ketemukan kinatah super pada semar, kecuali yang satu ini. Kalau Anda pengen lihat detailnya, silahkan berkunjung ke website kami. Lihat keris nomor 7600. Ketika kita bicara tentang masalah semar kunjung ini, ada teman nyeleduk, kok ada semar di Pejajaran ya, ceritanya gimana? Kalau Anda paham sejarah, tentunya itu menjadi sangat-sangat masuk akal. Mahabharata masuk dari India menuju Nusantara dibawa oleh Dharmawangsa, Raja Mataram Hindu terakhir. Belum kelar membabar Mahabharata, penyadurannya dilanjutkan oleh menantunya Erlangga di Kahuripan. Disitulah Anda akan tahu bahwa Mahabharata versi Nusantara ada semarnya, ada kerisnya, bahkan banyak cerita-cerita seperti kayak Dewa Ruci yang tidak ada di Mahabharata, ada di Mahabharata Nusantara. Kita sama-sama tahu bahwa Dewa Ruci itu adalah mengenal diri sejati. Jadi dengan gambaran semar ini yang disisipkan ke Mahabharata, semakin yakin bahwa sudah ada agama sebelum agama yang dari luar masuk ke Nusantara ini. Bagi saya agama saat itu adalah agama Budi, di mana semar dipakai sebagai suatu tokoh sentral. Dan di Jawa agama itu banyak dikenal dengan istilah kapitayan. Jadi intinya ini menjelaskan bahwa kenapa di Pejajaran ada semar, karena Kahuripan pecah jadi dua, Kediri dan Jenggolo, dan ke Jenggolo kalah perang pindah ke Pajajaran, otomatis kisah Mahabharata yang dibabar di era Kahuripan juga datang ke Pajajaran. Untuk itu sering saya katakan kepada saudara-saudaraku sekalian, belajar Tosanaji saya sarankan juga belajar sejarah, karena pelajaran sejarah itu akan membantu kita dalam mengkonfirmasi ilmu tentang Tosanaji yang kita tahu bahwa ilmu Tosanaji itu semua sebelumnya serba tersinengker. Pada kesempatan terakhir pada tayangan ini, izinkan juga saya ingin mengucapkan spesial untuk Senapati Nusantara yang akan melakukan suatu musyawarah agung Senapati Nusantara yang kedua pada tanggal 16 sampai 18 September 22 di Hotel Rose Inn Yogyakarta. Tidak hanya ada yang namanya musyawarahnya, tapi juga ada pamerannya, juga ada bursa nasionalnya. Insya Allah kalau tidak ada aral melintang, saya pun juga akan hadir, saudara. Sekali lagi, selamat untuk Senapati Nusantara. Selamat melakukan sesuatu musyawarah agung.
yang kedua di Yogyakarta. Itu saja pada kesempatan ini babaran saya tentang Pusoko-Pusoko Tangguh Pajajaran dan sejarahnya. Semoga berkenan saudara. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Karena keterbatasan kehidupan kita dalam kehidupan di dunia ini, kita punya suatu peran kalau terlahir di Nusantara. Harus ikut mengangkat langit Nusantaranya. Yang saya mampu mengangkat langit Nusantara dari aspek budayanya, khusus tentang Tosanaji. Demikian tayang ini. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun. Kujang Wayang Semar Kuncung Kamarogan dengan kinatah detail yang sangat luar biasa, merupakan keris Pajajaran Tangguh Madya. Nuwun.